Selamat pagi. Halo semuanya, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi iklim tropis. Adapun maksud dan tujuan pembuatan PPT ini yaitu untuk bahan ujian akhir semester mata kuliah iklim tropis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya mengangkat judul yaitu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfandi Putra Jaya Dawele dengan NIM 225069291 NUUGM 00995. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dan dampaknya. Kita mulai dari pengertian. Perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam pengukuran iklim seperti temperatur, hujan, angin yang terjadi dalam periode yang lama, seperti 10 tahun bahkan lebih. United Nations Forum Convention of Climate Change atau UNFCCC mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan dalam iklim yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung dari kegiatan manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global. Dampaknya. Nah, adapun dampaknya itu dapat mempengaruhi ketahanan pangan, laut dan air, ekosistem dan cuaca ekstrim. Adapun dampak pada ketahanan pangan yaitu gagal panen dan menurunnya tingkat produksi. Dampaknya pada laut dan air yaitu glasier menghilang. Kedua yaitu kenaikan air laut dan yang ketiga yaitu banjir. Selanjutnya dampaknya pada ekosistem yang ada yaitu pertama, kerusakan ekosistem. Kedua, terancamnya habitat penting. Dan yang terakhir yaitu cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan banjir, kebakaran hutan, awal musim yang tidak menentu. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab selanjutnya, yaitu ada gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida atau CO2. Kedua yaitu gas metana atau CH4. Ketiga yaitu nitrus oksida atau N2O. Adapun gas-gas ini berasal dari pertama, deforestasi dan kebakaran hutan. Kedua, konversi daerah lahan basah, gambut dan mangrove. Ketiga, pertanian padi. Keempat, peternakan. Dan yang terakhir yaitu pemakaian pupuk. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah ilustrasi efek rumah kaca sendiri. Dari gambar tersebut dapat kita amati matahari, di mana sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya. Yang kemudian panas matahari merambat melalui atmosfer. Kemudian panas matahari juga sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Dan sebagian panas yang dipantulkan tadi juga diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas yang keluar dari atmosfer. Panas matahari tadi sebagian juga dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Nah, gambarnya dapat kita amati ya. Beginilah spekulasi terjadinya efek dari rumah kaca. Mari kita amati bersama. Nah, selanjutnya mari kita bahas data dan fakta yang ada di Indonesia. Menurut sumber Kementerian Kehutanan Indonesia pada tahun 2010, adapun sumber yang saya peroleh yaitu pertama, sumber emisi Indonesia itu berasal dari sektor kehutanan. Hal ini diakibatkan karena perubahan fungsi hutan. Kedua yaitu komitmen Indonesia menurunkan 41% emisi. Dan yang ketiga yaitu kebijakan nasional penurunan emisi dengan RAAN GRK. Nah, berdasarkan data tersebut dapat kita lihat pada diagram yang ada,
di mana energi sebesar 46%, industri 2%, agriculture 5%, waste 11%, land use and forestry sekitar 24%, dan terakhir yaitu peat fire 12%. Nah, untuk memudahkan kita dalam membayangkan atau mengetahui apa sih perubahan iklim itu, mari kita amati ilustrasi yang saya buat ini. Nah, dari ilustrasi tersebut cukup memudahkan kita untuk memahami ya, dan membayangkan apa sih perubahan iklim tersebut. Mari kita amati teman-teman. Nah, adapun contoh-contoh upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Yang pertama yaitu membangun sistem pengelolaan air terintegrasi. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem pengelolaan air terintegrasi yang memungkinkan untuk mengatur aliran air dan menjaga ketersediaannya sepanjang tahun. Kedua yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia juga telah mempromosikan penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan biomasa untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca. Ketiga yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, lagi-lagi pemerintah Indonesia juga telah menerapkan berbagai kebijakan yang diperuntukkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti pengurangan penggunaan bahan bakar dan peningkatan energi terbarukan. Keempat yaitu pengembangan pertanian berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga telah mendorong pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan produksi tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim dan memperluas penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pertanian. Selanjutnya yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi hutan di negara ini, termasuk membatasi deforestasi hutan alam dan mempromosikan reboisasi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan adaptasi. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim dengan membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang apa itu dampak perubahan iklim. Nah, itulah beberapa contoh-contohnya tadi. Sekarang kita masuk kepada dampak yang terjadi apabila upaya mitigasi dan adaptasi tidak dilakukan. Nah, jika upaya mitigasi dan adaptasi tidak dilakukan, dampaknya akan sangat serius teman-teman. Dampak yang paling umum adalah peningkatan suhu global dan perubahan iklim yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia, ekosistem, dan kehidupan lainnya. Peningkatan suhu global juga akan menyebabkan air laut naik, sehingga suatu saat beberapa pulau atau daratan akan terendam oleh air. Selanjutnya yaitu menghancurkan hutan pantai, memperburuk banjir dan kekeringan, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti badai tropis dan angin topan. Perubahan iklim juga akan meningkatkan risiko penyakit infeksi karena perubahan cuaca yang tiba-tiba. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan dan kekurangan air bersih karena tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Upaya mitigasi dan adaptasi juga penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak negatif bagi perubahan iklim. Perubahan iklim akan mempengaruhi jenis tanaman dan hewan yang dapat bertahan hidup di suatu daerah dan menyebabkan pergeseran zona biologis. Akibatnya, ekosistem laut dan darat akan terganggu, yang berdampak buruk pada kehidupan manusia. Pada tingkat mikro, perubahan iklim akan mempengaruhi kualitas air dan tanah, yang berdampak pada produktivitas pertanian. Hal ini akan berdampak pada ketidakstabilan harga makanan global. Sungguh ironi ya guys,
gimana dampaknya untuk itu buruk. Dan yang selanjutnya, kita masuk kepada rekomendasi terkait dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu ada implementasikan tata ruang wilayah dengan konsep konservasi dan restorasi ekosistem, seperti penanaman pohon, pembuatan lubang resapan air, pembentukan daerah hijau, dan lain-lain. Kedua yaitu gunakan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Ketiga yaitu peningkatan kemampuan manajemen air melalui teknik infiltrasi dan rehabilitasi hutan hujan. Keempat yaitu mengurangi penggunaan bahan beracun yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Kelima yaitu ada membangun sistem drainase yang efektif untuk menciptakan atau mencegah terjadinya banjir. Keenam yaitu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan yang ramah lingkungan. Ketujuh yaitu meningkatkan akses informasi dan edukasi tentang dampak perubahan iklim dan cara-cara untuk mengatasinya. Kedelapan yaitu mengembangkan teknologi baru untuk membantu dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 9 yaitu menyediakan fasilitas untuk memonitoring perubahan iklim dan dampaknya. Dan yang terakhir teman-teman ada yaitu mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mempromosikan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Baik, sekian saja presentasi dari pemaparan materi yang telah saya susun. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.